Oke teman-teman ya, ini Mas Ganang sudah masuk ke dalam, tapi entah di dalam itu arahnya kemana saya tidak tahu. Yang jelas saya sama Shogun itu disuruh menunggu di sini. Dikarenakan cuacanya sedang hujan, saya sama Shogun membuat tenda darurat ya untuk meneduh. Ya sambil menunggu Mas Ganang, dan saya juga sudah mengabarkan Diki dan Bang Marcel. Kira-kira suwe apa lagi dos? Hah? Kira-kira suwe apa ora? Karena Ya nggak tahu ya, namanya ujiannya lama deh. Ujian sedela sih ujian apa? Ujian gawe SIM mbak sedina kok. ora nembak udah 2 jam. Nembak sih ki sedina. Nyomingin nembak masalahnya. Gun, ini yang nenek-nenek tadi itu kira-kira datang lagi apa Gun? 4 tahun bos, udah diusir ya, nggak datang kayaknya. Tapi yang emas yang kita temuin di dalam saku jangan cerita temenan loh Gun. Kamu yang ngambil. Yang pertama kewenangan kan kamu. Enggak ada bukti, yang sudah ada bukti kan kamu. Yang pertama nunjukin emasnya ada di mana? Di Ya, saku kan kamu duluan. Ke Saya depan. kanu. Kamu ke depan tadi. Ke depan ngambil emas. Pura-pura nggak tahu kan? Depan ambil emas. Orang nggak tahu lah, intinya kita berdua nggak tahu lah ya. Yang penting Mas Ganang itu jangan sampai tahu. Godongnya kurang ya. Godongnya kurang. Bisa. Kalau godong jati baen. Tuh. Yang penting atasnya Gun. Iya, Ini godong gak kenemenku. Apa lagi yo? Tali. Tali? Enggak dulu. Oke. Cukup apa lagi dos? Kenapa Gun? Cukup apa urung? Hah? Cukup apa urung? Cukup. Yang penting kita nggak kehujanan. Ada tempat buat neduh lah intinya lah ya. Alasnya pakai daun jati aja Gun. Ini daun jati kan banyak lebar-lebar. Kudanan dari dos. Hah? Kudanan. Tapi kan nggak terlalu. Iya. Ini daun jati ke. Yang penting kita bisa duduk. Bisa mau.
Aduh. Bro, oh denger nggak? Nggak tahu. Ros. Oke, aja di enter lah. Bahaya. Takutnya. Jaga-jaga kok. Kalau langsung kesurupan kamu pegang aja gitu gimana? Belajarnya sudah Gun, kata penonton. Alah, bacok banget dalam kondisi aja kita ngarep dulu. Maksudnya kalau kamu tiba-tiba kemasukan, yang repot kan saya. Ya resiko lu. Resiko. Kamera Dos. Kamera Dos. Cek. Salah. Gun. Assalamualaikum. Cek. Gimana lo Dos? Cek energinya Dos. Cuma muncul suara kok, Gun. Assalamualaikum. Dos. Makin jelas Dos. Dengar gak sih, Gun? Astagfirullahaladzim. Apa Dos? Nggak tahu. Apa? Awas. Apa enggak, Gun? Astagfirullahaladzim. Tadi di belakang saya apa? Gun? Iya, Dos. Gimana Dos? Astagfirullahaladzim. Ya, Gun. Dilihat dari makhluknya, dia nggak bawa apa-apa, Gun. Maksudnya nggak nawarin emas kayak yang nenek-nenek. Takutnya dia nyerang kok, Gun. Mana ada pindos. Tuh, jangan. Kok sih gak ilmu kok? Jangan ilmu nana. Takutnya tetap takut kok. Kan usir. Tugas saya kok. Mohon maaf. Sebelumnya, Assalamualaikum. Maksudnya tenda itu, Tuan. Mohon maaf. Hujan sedang turun. Kami membuat tenda supaya kami tidak kehujanan. Kami sedang menunggu sesuatu, Tuan. Mohon maaf. Iya, Dos. Hah? Mana? Ya, kalau memang saya harus izin terhadap Tuhan, ya saya meminta izin untuk mendirikan tenda dan kami beristirahat di tempat ini. Tapi kalau bisa, Tuhan masuk dulu ke raga salah satu dari kami, Tuhan. Supaya kami bisa ngomong langsung terhadap Tuhan. Monggo silakan. Tuhan mau milih ke siapa?
Sebentar Tuan, sebentar. Kalian lagi pada ngapain? Sedang melakukan apa? Di waktu-waktu begini, kau pasti sudah tahu. Ini bukan waktunya manusia berkeliaran di sini. Dan juga, ini bukan tempatnya manusia. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Tuan apabila merasa terganggu atas kehadiran kami berdua. Perkenalkan, nama saya Blendos dan raga itu bernama Shogun. Kalau boleh tahu, Tuan bernama siapa? Saya Jantoko. Jantoko. Mohon maaf Tuan Jantoko. Kami memang sengaja datang ke Bukit Bima ini karena ada sesuatu yang harus dikerjakan oleh kawan kami. Apa yang kalian kerjakan? Yang saya tahu, aktivitas manusia itu pada siang hari dan bukan di hutan seperti ini pada malam-malam. Ya, Tuan tidak salah. Kami memang seharusnya bekerja ataupun beraktivitas pada siang hari, malam hari untuk istirahat. Namun keadaan mendesak, kami harus pergi ke hutan ini di malam hari. Ini karena suatu tugas, Tuan. Tugas apa yang kau maksud? Apakah kau datang ke sini hanya untuk merusak hutan? Tidak, tentu tidak, Tuan. Justru sebenarnya kami adalah segelintir orang atau segelintir manusia yang sangat menyayangi hutan. Menyayangi hutan yang bagaimana? Sedari tadi saya perhatikan, kau merusak tanaman-tanaman di sekitar sini. Ya. Apakah itu yang kau maksud menyayangi? Benar Tuan, memang kami beberapa pohon yang kecil-kecil saya ambil untuk membuat tenda karena memang kondisinya sedang hujan. Tetapi yang saya tebang, yang saya ambil dedaunannya adalah pohon-pohon yang memang kami ketahui itu bisa cepat dengan tumbuhnya. Seperti ini Tuan, kawan saya sedang menghadapi suatu ujian. Ujian itu ujian dalam bentuk pencarian kehidupan yang sejati itu bagaimana. Dan petunjuk dari salah satu guru kami itu mengarah kepada Bukit Bima ini. Dan kami sebelumnya sudah bertemu dengan beberapa makhluk di hutan ini, di Bukit Bima ini. Mereka semua memang mewanti-wanti untuk mengurungkan niat masuk ke dalam Bukit Bima ini. Namun, dengan tekad yang kuat, kami bertiga tetap melanjutkan perjalanan tanpa merusak ataupun melanggar aturan yang sudah ada. Saya tidak tahu apa yang kau cari di sini, dan juga saya tidak tahu apa tujuannya. Yang jelas, di waktu ini dan malam-malam ini bukan tempatnya manusia untuk berkeliaran. Tempat ini tempat yang berbahaya. Jangan sekali-sekali kau berani berlama-lama di sini. Tuan Jantoko, informasi tentang tempat ini yang berbahaya ataupun wingit ataupun banyak makhluk yang menguasai di tempat ini kami sudah tahu dan kami paham betul resikonya. Jika kalian tahu, kenapa masih memaksakan untuk berdiam diri? Sebenarnya kalau memang tidak ada tugas dari guru kita, kami tidak mungkin datang ke tempat ini. Apakah tidak bisa dilakukan di waktu siang hari? Saya rasa tidak bisa, Tuhan. Perintah itu datang dan menuju ke sini di malam hari. Jadi kami meminta izin kepada Tuhan, mungkin selaku salah satu penguasa di wilayah ini, saya meminta izin untuk berteduh, beristirahat, dan menemani teman saya yang sedang menjalankan ujian itu.
Ya sudah. Yang penting, kalian jangan sampai melakukan keributan, merusak hutan ini. Dan saya peringatkan sekali lagi, tempat ini tempat yang sangatlah berbahaya. Ya Tuan, terima kasih atas kemurahan hati dari Tuan. Sudah mau mengizinkan kami beristirahat dan menjalankan tugas di sini. Kami janji, kami tidak akan merusak hutan ini dan tidak akan mengambil apapun yang terkandung di dalam hutan ini, termasuk isu tentang bongkahan emas yang sangat besar yang ada di dalam hutan ini. Mungkin tidak cuma saya yang sudah memperingatkanmu. Ya, benar. Jika nanti terjadi sesuatu kepada kalian, kalian akan rasakan sendiri. Ya, sebelumnya saya terima kasih Tuan, tapi ada pertanyaan sedikit yang ingin saya tanyakan Tuan. Sebenarnya wilayah hutan Bima ini apakah ada sosok yang memimpin, pemimpin tunggal ataupun pemimpin di atas pemimpinnya lainnya? Karena kami membutuhkan informasi itu. Paling tidak ketika kami sudah mengetahui nama dari sang penguasa yang ada di Bukit Bima ini, kami bisa minta izin dengan gampang ataupun dengan mudah. Yang sudah kalian ketahui dari rumor-rumor yang kalian dengar, tentunya di sini pasti ada yang memiliki dan ada penguasanya. Iya Tuan. Yang saya ketahui, petinggi di sini adalah Junjung Bondo. Ki Junjung Bondo. Seharusnya kalian sudah mendengar nama itu. Ya, kami sudah mendengarnya Tuan. Kami hanya memastikan apakah benar Ki Junjung Bondo itu pemimpin yang paling berkuasa di wilayah ini. Kalaulah memang beliau adalah pemimpin ataupun penguasa di hutan ini, di wilayah ini, mungkin nanti ketika kami bertemu dengan beliau, kami akan meminta izin dan kami akan dengan lega kalau misalnya diberi izin oleh beliau. Ya sudah, saya akan kembali. Terima kasih Tuan. Terima kasih. Astagfirullah. Mari duduk mana kendos? Yang lidah kerok nang jagong. Gun, sebenarnya kebanyakan makhluk yang kita temui ketika berjalan menuju ke tempat ini, ke Bukit Bima, itu mereka sebenarnya seolah-olah peduli. Entah di balik kepedulian itu ada sesuatu hal yang memang sudah direncanakan, ataukah memang makhluk di sekitaran sini memang bersifat peduli dengan makhluk lain. Terbukti makhluk yang, mohon maaf, mungkin tampilannya menyeramkan, dia itu datang ke sini hanya mewanti-wanti. Iya. Supaya tidak merusak. Pembuatan tenda ini, kita itu dikira merusak hutan ini dengan mengambil daunnya, mengambil batang-batangnya, seperti itu. Ya tapi kan kita milik Gun, maksudnya pohon jati itu gampang tumbuhnya, nggak seperti pohon-pohon yang lain. Ini kan yang saya ambil cuma rantingnya, ranting kecil lagi. Gimana sih? Ya kita sudah diberi izin untuk menunggu di sini sampai Mas Ganang benar-benar kembali, ataupun kita sudah ada gantian sama Diki dan Marcel, kan kayak gitu. Ketika gantiannya sudah ada, mau kamu pulang dulu nggak apa-apa, nanti diganti sama Marcel sama Diki. Mau nunggu bersama-sama di sini juga nggak apa-apa sih. Sudah, nunggu baik. Nunggu aja. Kesel kok, ternyata ini mau muter-muter. Istirahat dulu kalau nunggu Mas Ganang lah. Ya, baik teman-teman. Ini Mas Ganang belum juga kunjung ada kabar. Di telepon juga. Tadi saya coba, nomornya tidak diaktifkan. Kemungkinan besar Mas Ganang itu ingin benar-benar fokus ketika menjalankan ujian ini.
dan saya juga tidak mau mengganggu, jadi saya hanya sempat menghubunginya 1 kali saja. Selebihnya saya dan Shogun menunggu di sini ya, sambil menunggu Marcel dan Diki datang untuk bergantian di sini, ataupun kita berempat menunggu Mas Ganang sampai benar-benar selesai, seperti itu ya. Mungkin ini nanti saya akan lanjutkan lagi ketika Diki ataupun Marcel sudah datang kemari.